segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan kami Yesus, yang adalah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat, sebab itu kami percaya Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau Tuhan yang menciptakan umat manusia. Saat ini Tuhan, Engkau melihat seberapa kami yang sudah hadir di tempat ini beribadah kepadamu. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami. Kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami, sehingga satu persatu kami terkumpul untuk beribadah, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah yang memiliki dunia ini Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau ya Yesus Kristus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naik bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan saat ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Segala intimidasi pekerjaan kuasa iblis dalam bentuk apapun dia, roh retorial yang ada, penghulu-penghulu di udara itu, roh-roh jahat yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami, bahkan yang ada di sekitar ini, kami bersatu hati dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Kami halau, kami gagalkan segala pekerjaan kuasa iblis hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini, pergi jauh dari tempat ini. Haleluya Yesus. Benar kami mendapat kebebasan daripada Tuhan untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sampai di mana jangkauan suara terdengar, Tuhan berkati mereka yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Karena kami rindu penyelamatan bangsa, kami rindu Papua Barat ini dimenangkan oleh Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Lanjutnya acara ibadah ini, pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus ambil alih tempat ini. Roh Kudus berkarya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sten Engkok. Haleluya. Aduh, ini selapar apa? Haleluya. Puji Tuhan. Satu momentum yang begitu sangat luar biasa bagi umat percaya, umat Kristen. Seluruh dunia merayakan Jumat Agung atau kematian Yesus di atas salib. Berhubungan dengan itu, saya ingin berbicara tentang satu tema khotbah, yaitu salib adalah jawaban atas setiap persoalan hidup manusia. Amin. Salib adalah jawaban dari setiap hidup, ya, dari setiap persoalan, pergumulan yang berat oleh manusia. Kenapa saya katakan salib adalah jawaban? Karena di salib ada pertukaran yang besar terjadi di sana, di mana Allah atau Tuhan Yesus dalam wujud manusia, Dia yang kudus menjadi dirinya kutuk, supaya kita yang terkutuk dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka satu ayat, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua.
Saya minta teman hamba Tuhan untuk baca. Pakai mic boleh. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua juga. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Haleluya. Paulus dia tidak mau memusingkan apa-apa. Dia tidak mau membebankan pikirannya dengan hal-hal yang tidak penting. Dia katakan dia fokus pada Yesus yang disalibkan. Kenapa demikian? Ya. Karena Paulus menyadari bahwa segala hidup ini semua terjawab ketika Yesus mengorbankan dirinya di salib. Yesus tidak pernah dibunuh oleh siapapun. Dia bukan dibunuh, disalib, bukan. Dia merelakan dirinya untuk disalib. Hanya untuk kehidupan dan keselamatan saya dan saudara. Dia sempat menolak ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kemanusiaannya muncul, dia bilang, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau Yesus menolak salib, maka saya dan saudara, saya pastikan hanya ada satu tujuan, yaitu hukuman kekal dan neraka. Karena dia mengasihi kita, dia merelakan dirinya dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh secara tidak dihormati. Saudara, hukuman salib pada zaman Romawi itu adalah hukuman bagi penjahat kelas kakap yang sudah tidak bisa diampuni lagi. Dan Yesus tergolong di antara ketiganya. Haleluya. Nah, salib adalah jawaban kita. Kenapa? Yang pertama, ya, karena ini sudah jam makan, saya singkat aja, ya. Karena kalau masalah kampung tengah bermasalah, pikiran nggak fokus. Betul apa benar? Ya. Kalau kampung tengah bermasalah, ya, pendeta semua keluar urat daba kasih firman Tuhan nggak masuk. Ya, cuma ingat tuh, aduh, ikan apa di sini ya? Ikan bakar kan atau ikan apa? Haleluya. Jadi yang pertama, saudara, kenapa salib adalah jawaban atas setiap masalah kehidupan manusia? Yang pertama adalah, coba saudara baca 2 Korintus 13 ayat 4. Coba satu hamba Tuhan baca supaya kita ada interaktif. 2 Korintus pasal 13 ayat 4. 4 berkata demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Iya. Yang pertama adalah salib memberikan kehidupan bagi manusia. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kehidupan yang bagaimana? Haleluya. Salib memberikan kehidupan, bukan cuma sekedar 60-70 tahun di bumi, tapi dia memberikan kehidupan kekal untuk selamanya. Tadinya hanya ada satu jalan manusia itu. Tidak ada pengharapan lagi. Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satu tujuan manusia adalah mati atau hukuman kekal, yaitu neraka. Tidak ada jalan yang lain. Salib menjawab semuanya. Dia memberikan pengharapan buat setiap kita manusia. Sehingga apa? Yohanes 3 ayat 16 dia bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa? Kekal. Amin. Kalau kita percaya Tuhan hanya untuk 70 tahun di dunia, kita rugi Pak, Bu. Iya kan? Tidak ada untungnya.
Tapi keimanan kita kepada Tuhan, salib memberikan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di dalam kerajaan Allah. Salib menjawab semuanya itu. Tidak ada masalah yang besar dalam hidup manusia. Kesakitan kita, masalah keluarga kita, apapun, tidak sebanding dengan masalah kehidupan kekal kita nanti. Haleluya. Bahkan Alkitab menegaskan, kalaupun kita memperoleh harta seantero dunia ini, itu tidak sebanding dengan kehidupan kekal. Haleluya. Jadi saudara, salib memberikan jawaban yang pasti buat kita. Amin. Yang kedua, kenapa salib merupakan jawaban atas setiap hidup manusia? Yang kedua, kita buka dalam Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat yang ke-13. 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, yang kedua, salib membebaskan kita dari kutuk. Saudara tahu, manusia itu ada di bawah kutuk ketika manusia jatuh dalam dosa. Sesalehnya manusia, ya, sebaik-baiknya manusia, siapapun dia, sebelum salib ada, dia ada di bawah kutuk. Kutuk Adam pertama, kutuk Adam dan Hawa, itu menjalar masuk kepada semua manusia. Tidak ada yang terkecuali. Semua kita ada di bawah kutuk. Salib memberikan jawaban buat kita. Di tengah-tengah keputusasaan manusia untuk mencari kebenaran di hadapan Allah, salib memberikan jawaban, dan dia membebaskan kita dari segala kutuk. Kutuk apapun telah dipatahkan, dipakukan di salib, sehingga Yesus yang menanggung kutuk itu. Terjadi apa? Pertukaran, ya. Kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita, itu dialihkan kepada Yesus. Yesus ambil semua itu, dia tanggung semua itu, sehingga dia menjadi sang penyelamat. Dia juru selamat umat manusia. Tidak ada penyelamat yang lain. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada keselamatan di luar salib. Ada orang yang begitu sangat menentang dan menghina salib. Bahkan ada yang menganggap kebodohan tentang salib. Salib merupakan sebuah kebodohan, ya. Tetapi saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, salib bagi kita adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Salib adalah kekuatan Allah yang membebaskan saya dan saudara dari kutuk dosa. Amin. Dan kita adalah manusia yang dibenarkan oleh Allah, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena salib Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, salib membawa pendamaian antara manusia dengan Allah. Kolose pasal 1 ayat 20. Ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Salib memberikan pendamaian bagi setiap kita. Kenapa? Karena saudara, ada yang bertanya, saya mengajar di sekolah Alkitab, ada murid yang bertanya begini, Bapak, Yesus mati menebus dosa kepada siapa? Yesus mati, darahnya itu dia korbankan untuk siapa? Saya bertanya balik, dan ada yang bilang kepada setan lah, karena kita ketika jatuh dalam dosa sudah ada di bawah kuasa setan. Saya bilang itu salah. Ya, kalau Yesus mati hanya untuk membayar kepada setan, siapa setan itu? Ya kan? Yang lebih berkuasa mana, setan atau Tuhan? Ya, kita ini adalah milik Tuhan. Nah, jawaban itu ada di Kolose 1 ini.
Dikatakan di ayat pertama dikatakan apa? Dia memperdamaikan dengan apa? Dengan siapa? Coba baca lagi. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, Ya. dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ayat 20 tadi, coba. Ayat 20 ya. Ya. Ayat yang ke-20, dan oleh dialah Ya. ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, Ya, stop. baik Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan siapa? dirinya. Dirinya. Catat baik-baik. Yesus tidak mencurahkan darahnya kepada setan untuk menebus kita, bukan. Karena hukum tebusan itu ibaratnya mereka anggap bahwa kita di pegadaian, ya. Kalau kita gade kalung emas, ya. Nah, kita tebusnya itu kepada pegadaian, bukan. Supaya emas itu kita ambil, kan? Ya. Tetapi untuk menembus dosa manusia tidak seperti di pegadaian, ya. Karena kenapa? Ada 3 sifat dasar Allah. Yang pertama, Allah itu Maha Kudus. Allah Maha Kudus membuat Allah, menuntut Allah untuk supaya manusia itu terpisah dari Allah. Kenapa? Karena manusia adalah orang yang berdosa. Nah, dosa membuat manusia dengan Allah terpisah hubungannya. Tadi-tadinya hubungan begitu lekat, begitu intim, tiba-tiba karena dosa terputus. Itu karena kekudusan Allah. Bukan Allah tidak mau bergaul dengan manusia, bukan. Tetapi Allah enggan karena menjaga kekudusannya, ya. Sehingga Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Yang kedua, Allah itu Maha Adil. Keadilan Allah menuntut manusia untuk dihukum. Kalau manusia tidak dihukum, maka Allah tidak adil. Sehingga Allah menghukum manusia melalui apa? Kematian. Pertama-tama kematian tubuh, yang kedua adalah kematian kekal. Dan yang ketiga, ini untungnya, Allah itu Maha Kasih. Karena kasihnya, Dia menyiapkan penyelamat, yaitu Yesus yang kita rayakan hari ini. Dia mati di kayu salib. Karena kasihnya, Dia mempersatukan dan memperdamaikan yang tadinya kita adalah musuh Allah karena perbuatan kita yang jahat dan dosa-dosa kita. Salib memperdamaikan kita dengan Allah. Kita didamaikan oleh salib Tuhan dengan Tuhan. Jadi saudara, tadinya kita ada gap, ya, ada pemisah antara Tuhan dengan kita, tidak bisa ketemu. Salib merupakan jembatan untuk menjembatani itu. Jembatan yang membuat kita dipersatukan kembali. Salib adalah jembatan untuk kita dipersatukan kembali dengan Allah. Sehingga ketika Yesus mati di atas kayu salib, tanda pertama yang ditunjukkan Allah adalah tabir bait suci terbelah menjadi apa? 2. Tabir gunanya untuk apa? Untuk pemisah antara ruang kudus dengan maha kudus. Yang bisa masuk ke maha kudus, di ruang maha kudus hanya imam besar. Dan itu harus ada darah, ya. Dan imam itu harus kudus, kalau tidak mati. Ketika Yesus disalib, Dia mati, tabir itu terbelah. Artinya apa? Semua kita bisa masuk ke ruang maha kudusnya Allah. Tidak ada pembatas lagi. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan punya akses langsung menemui hadirat Tuhan. Haleluya. Salib membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Luar biasa. Sehingga Dia memperdamaikan dengan dirinya, dengan keadilannya itu. Sehingga yang Tuhan lihat bukan manusianya kita. Tuhan lihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita dibenarkan. Kita tidak dihukum. Haleluya. Dan yang ayat yang paling terakhir, ayat yang paling disukai jemaat, ya, Petrus 2 ayat 24.
Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saudara, salib menyembuhkan segala penyakit kita. Salib memberikan kesembuhan, bukan cuma penyakit fisik. Yang lebih parah dari penyakit fisik adalah penyakit rohani kita. Ketika kita ada dalam dosa, rohani kita sakit, mati, saudara. Dan ketika Yesus mati di salib, dikatakan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Bilur artinya apa? Luka-luka. Ya, luka-luka dari Yesus. Sehingga dia mengunculkan darahnya. Sehingga penyakit kita ditanggungnya. Sehingga kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini jemaat Tuhan, apapun penyakit saudara, ya, terlebih penyakit rohani, ya, penyakit ketidaksetiaan, penyakit dosa yang begitu melilit kita, ya, firman Tuhan datang kepada kita siang hari ini. Salib bisa menyembuhkan saudara. Haleluya. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ya, Tuhan gak lihat latar belakangmu apa, Tuhan gak lihat masa lalumu apa, sekelam apapun saudara di masa lalu, Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat hati saudara yang mau datang kepada Tuhan, menerima, datang tersujud di kaki salib Tuhan. Haleluya. Karena di salib Tuhan ada kesembuhan. Haleluya. Dan karena darah Yesus kita telah disembuhkan, bukan saja dari penyakit jasmani, tetapi penyakit-penyakit rohani yang akan membuat kita masuk neraka kalau tidak bertobat. Ya, kalau tidak bertobat, saya selalu bilang kepada jemaat yang saya layani, kalau penyakit jasmani itu tidak perlu ditakutkan. Bahkan kanker pun, bahkan COVID-19 tidak perlu ditakutkan. Yang perlu ditakutkan adalah penyakit dosa. Karena penyakit dosa itu bukan saja mati secara tubuh, tapi mati kekekalan. Kalau COVID cuma bisa membunuh tubuh, tidak bisa membunuh jiwa. Tapi penyakit dosa bisa membunuh tubuh dan jiwa kalau kita nggak bertobat, ya. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, datang kepada salib Tuhan, bertobatlah supaya engkau akan hidup bersama dengan Tuhan. Saya ada pada kesimpulan khotbah saya pada siang hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kerelaannya untuk disalib, memberikan jawaban atas pergumulan manusia yang begitu berat. Amin. Saya jemput kita berdiri semua. Haleluya. Kita akan langsung masuk pada doa firman Tuhan dan doa perjamuan asa yang kudus. Salibnya. Haleluya. Kita siapkan hati kita.